Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Tujuan akuntansi pajak penghasilan. Yang pertama, menjadi standar dasar praktik akuntansi. Yang kedua, konsistensi dan transparansi. Yang ketiga, menjauhi tindakan ilegal. Yang keempat, memberikan informasi yang relevan. Yang kelima, kesesuaian dengan hukum pajak. Ketentuan pajak penghasilan, yaitu pengakuan pajak kini atau current tax. Perusahaan untuk mengakui kewajiban pajak penghasilan saat ini berdasarkan perhitungan pajak penghasilan yang terutang pada tahun berjalan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Kedua, basis perbedaan atau temporary difference. Pajak tangguhan muncul karena adanya basis perbedaan antara nilai tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan dengan nilai yang diakui untuk tujuan perpajakan. Basis perbedaan ini dapat bersifat sementara dan akan menyebabkan pengakuan pajak di masa depan atau aset pajak tangguhan atau kewajiban. Yang ketiga, pajak tangguhan atau deferred tax. Perusahaan harus mengakui aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan. Pajak tangguhan timbul dari selisih dasar perpajakan dan dasar akuntansi dari aset kewajiban yang sama. Yang keempat, tarif pajak. Untuk menggunakan tarif pajak diharapkan berlaku ketika aset pajak tangguhan akan diakui sebagai pajak kini atau kewajiban pajak tangguhan akan diselesaikan. Prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, konsisten. Perusahaan perlu menerapkan aturan akuntansi secara konsisten setiap periode, mulai dari mengakui hingga mengukur aset hingga pajak penghasilan. Yang kedua, kewajaran. Pengakuan dan pengukuran PPh harus berdasarkan prinsip wajar dan keadilan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, ada pemisahan. PPh terutang dan pajak tangguhan harus terpisah dengan jelas dalam laporan keuangan. Selain itu, pengaruh pemisahan tersebut juga harus diungkapkan dalam laporan laba rugi atau laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, pengungkapan. PSAK 46 mewajibkan pengungkapan informasi yang relevan tentang pajak penghasilan, termasuk basis perbedaan, pajak tangguhan, dan tarif pajak yang digunakan. Yang kelima, akuntansi akrual. PPh harus diakui dan diukur berdasarkan asas akrual. Artinya, pajak terutang harus dihitung berdasarkan realisasi pendapatan atau keuntungan yang sesuai dengan prinsip dasar akuntansi. Lalu selanjutnya ada metode pencatatan akuntansi pajak penghasilan. Yang pertama ada pemilihan metode perhitungan pajak atau PPh. Akuntan harus memilih metode perhitungan pajak penghasilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, pemotongan pajak atau withholding tax. Akuntan harus memastikan pemotongan pajak dilakukan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga ada perhitungan pajak terutang. Akuntan harus menghitung pajak penghasilan terutang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang keempat, pelaporan pajak. Akuntan harus memastikan bahwa laporan pajak disusun secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan persyaratan perpajakan yang berlaku. Yang kelima, ada kepatuhan. Akuntan harus memastikan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Lalu kita beralih ke kesimpulan. Yang pertama, adanya prinsip akuntansi pajak penghasilan untuk mencapai tujuan yaitu menciptakan konsistensi, transparansi, dan kesesuaian dengan hukum perpajakan dalam laporan keuangan. Yang kedua, ada akuntansi pajak penghasilan juga merupakan panduan yang perlu Anda pahami sebagai seseorang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Berikut presentasi kami tentang akuntansi pajak penghasilan. Thanks for watching. See you.